Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Fakhrul Ihsan, biasa dipanggil Ihsan. Saya mahasiswa Sidqi Ar-Rahman Surabaya, jurusan Manajemen Dakwah semester 5. Pada kali ini kita akan membahas bahasan yang tidak kalah pentingnya bagi kita semua, yaitu kompetensi manajemen SDM. Tenang ya, jangan buru dan juga jangan skip teman-teman. Ini tidak cuma berguna buat dunia kerja saja, tapi juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita mulai. Di sini kita akan membahas 3 pembahasan teman-teman. Pembahasan pertama, konsep pengembangan kompetensi SDM. Apa itu? Dalam salah satu buku manajemen sumber daya manusia karya Ibu Trawana Sakti dan rekan-rekan dijelaskan kalau pengembangan SDM itu tentang bagaimana kita meningkatkan skill dan pengetahuan bisa lebih produktif dan bermanfaat di tempat kerja ataupun organisasi. Kalau dalam kajian Islam kita diajari tentunya diajarkan buat terus jadi pribadi yang lebih baik setiap harinya, hari ini ataupun hari esoknya. Begitupun dengan prinsip ini juga sama di dunia kerja, di mana kita terus belajar dan berkembang. Itulah kuncinya. Antara kaitan dengan karir dan akhirat kita itu tidak cuma ngomongin soal karir saja teman-teman, tapi mana pengembangan diri bisa bikin kita lebih bermanfaat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia ialah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Lanjut, bahasan kedua, prinsip pengembangan kompetensi SDM. Ini terdiri dari 3 poin teman-teman. Poin pertama itu peningkatan kapasitas. Apa itu? Yang mana kita harus siap meningkatkan kapasitas biar bisa hadapi tantangan baru. Yang mana di dunia kerja itu dinamis teman-teman. Penting buat selalu punya skill yang update. Yang kedua, hard skill dan soft skill. Prinsip kedua ini tidak cuma hard skill yang penting, tapi juga soft skill kayak komunikasi dan kerjasama antara tim dalam satu organisasi. Ini juga penting banget, terutama buat kita yang aktif organisasi ataupun masjid. Yang ketiga, konsisten. Dalam Islam tentunya ada yang namanya prinsip istiqomah, artinya konsisten. Yang mana pengembangan diri juga harus terus dilakukan. Tidak bisa cuma sekali saja teman-teman, sekali ataupun 2 kali. Tidak bisa cuma sekali ataupun 2 kali. Maka belajar itu perjalanan seumur hidup teman-teman. Terakhir, pembahasan yang ketiga, metode pengembangan kompetensi SDM. Ini terdiri dari 3 poin juga teman-teman. Poin pertama yaitu pelatihan dan pendidikan. Yang mana metode pertama ini mengajarkan kita bisa ataupun terbentuk seperti workshop, seminar ataupun majelis ilmu. Yang kedua, pengalaman kerja. Belajar sambil kerja ataupun on the job training itu cara lain yang efektif teman-teman. Yang mana pengalaman di lapangan bisa ngajarin kita banyak hal. Contohnya, dari kita berdakwah, makin sering kita lakukan, makin terampil kita teman-teman. Semakin banyak jam terbang kita, makin bisa dalam bidang tersebut. Terakhir yaitu coaching dan mentoring. Coaching dan mentoring ini juga tak kalah pentingnya teman-teman. Sama kayak kita butuh ustaz ataupun mentor yang buat bimbing kita, buat bimbing kita dalam satu hal. Begitupun di dunia kerja kita butuh mentor buat ahli kita. Jadi itu teman-teman beberapa konsep dan metode pengembangan SDM. Semoga bisa jadi inspirasi buat kita semua biar terus belajar dan berkembang baik di dunia kerja maupun dakwah kita. Ingat teman-teman, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yuk kita jadikan pengembangan diri dan juga sebagai bagian daripada kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.